Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radot Matthew Silaban dari kelas 11 IPS 3 absen 21. Saya akan menjelaskan tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. Hal ini terdapat pada UU APBN tahun 2018. APBN sendiri terdapat 5 unsur yang terdapat diantaranya yaitu 1. APBN sebagai pengelola keuangan negara. 2. APBN ditetapkan setiap tahun dan hanya berlaku dalam 1 tahun. Yang ketiga, APBN ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, APBN ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Yang kelima, APBN dilakukan secara terbuka atau transparansi dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah fungsi dari APBN. Fungsi dari APBN yaitu 1. Fungsi otoritas, mengatakan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga itu ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengatakan bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menuai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah anggaran negara harus diserahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya alam, efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang selanjutnya, fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dalam manajemen keuangan. Yang selanjutnya, fungsi stabilitas adalah anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian di Indonesia. Selamat pagi, nama saya Rafael. Saya akan menjelaskan tentang fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reynal Fatir Rinoval dari 11 IPS 3 absen 23. Ingin menjelaskan tentang pengeluaran negara. Yang pertama ada jenis-jenis pengeluaran negara atau belanja negara. Selain pos penerimaan APBN, kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi pengeluaran negara. Mengapa ada pengeluaran negara? Tentu ada tujuannya. Adapun tujuannya di antara lain, yang pertama ada melaksanakan pembangunan nasional. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memperlancar roda perekonomian. Yang keempat, membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang keenam, mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Selanjutnya ada belanja pemerintahan pusat. Yang pertama, pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya permanen dan secara terus-menerus. Pengeluaran rutin terdiri atas belanja pegawai,
belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga, cicilan, dan utang. Selanjutnya ada pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun, tetapi bersifat temporer. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah. Pengeluaran pemerintahan berupa barang atau uang secara langsung dan bantuan proyek. Selanjutnya belanja pemerintahan daerah. Dana perimbangan yaitu alokasi dana pengeluaran pemerintahan pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dana perimbangan pemerintah daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dana bagi hasil meliputi bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dana alokasi umum yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas arahan pemerintahan pusat. Dana alokasi khusus yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran sesuai dengan ketetapan pemerintahan pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Rawati Rusufa dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyusunan APBN. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan tentang mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, jika DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah dapat menggunakan APBN tahun lalu. Contoh struktur penyusunan APBN. Proses penyusunan APBN bermula dari sebuah rencana yang biasa disebut RAPBN atau juga Rencana Pendapatan dan Belanja Negara. RAPBN disusun pemerintah dalam bentuk nota keuangan, kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jika RAPBN layak, akan disahkan menjadi APBN. Jika tidak, pemerintah akan menggunakan APBN tahun lalu. Instrumen-instrumen yang dipertimbangkan dalam penyusunan APBN sebagai berikut. Yang pertama, PDB harga berlaku. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, nilai tukar rupiah. Yang keempat, rata-rata suku bunga. Yang kelima, harga minyak bumi dunia. Yang keenam, produksi minyak bumi dalam negeri. Tujuan penyusunan APBN. Yang pertama, untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat dan DPR. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal. Yang keempat, memenuhi prioritas belanja pemerintah. Yang kelima, menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.